Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya, dimohonkan gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya gitu ya, supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. SKL 4. Nah, di SKL 4 ini adik-adik, kita masih membahas tentang yang namanya sifat koligatif larutan ya. Cuman pada SKL 4 ini kita membahas pada larutan yang mempunyai sifat elektrolit ya. Elektrolit itu apa, Bang? Elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ini udah kita pelajari di kelas 1 ya, adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi sebelum jadi kalau misalnya pada elektrolit ini adik-adik ya, senyawanya itu bukan hanya dipengaruhi oleh jumlahnya, tapi dipengaruhi oleh yang namanya jenisnya. Jadi kalau misalnya pada konsentrasi yang sama, dia mempunyai yang namanya kelarutan yang berbeda, sehingga pada saat itu Van Hoff menyatakan dalam kelarutan yang sama, jumlah zat yang terlarut dalam pelarut itu berbeda. Makanya timbul yang namanya faktor Van Hoff. Jadi elektron ini dipengaruhi oleh yang namanya faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff ya. Oke ya, faktor Van Hoff ini. Nah, faktor Van Hoff ini adik-adik ya. Faktor Van Hoff ini rumusnya adalah I ya, I itu simbolnya dari faktor Van Hoff. I sama dengan ya 1 ditambah N kurang 1 kalikan dia dengan alfa. Oke ya, keterangannya alfa di sini adalah derajat ionisasi ya, ionisasi. Kalau di slide tidak diketahui derajat ionisasinya berapa, Bang? Gimana? Oke, anggap dia 1 ya adik-adik ya. Anggap dia 1. Kalau biasanya dia asam basa kuat, derajat ionisasi sama dengan 1. Kalau misalnya asam basa lemah, biasanya lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, sedangkan N-nya adalah jumlah ya, jumlah dari koefisien. Oke ya. Nah, jadi harus ingat dulu rumusnya ini ya. Oke adik-adik ya. Nah, jadi Bang gimana cara menentukannya? Misalnya kita gini ya. Tentukan faktor Van Hoff dari penentuannya dulu ya. Kita bikin ya. Penentuan N ya. Penentuan N. Oke ya. N-nya bagaimana cara menentukannya, Bang? Misal mau bikin gini ya. Oke. Misalnya senyawanya adalah NaCl. Oke, berarti ini kan jadinya apa, Dik? Na positif ditambah Cl negatif. Nah, N-nya itu kan bilang apa tadi? Jumlah yang namanya koefisien. Ini koefisiennya berapa? 1. Ini 1. Maka di sini N-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau yang lain N-nya 2 ya, maaf ya. 1 tambah 1 kan 2 kan. Masa 1 tambah 1 hasilnya 1 ya.
Maaf ya Hil Abang ya. Misalnya yang lain ya. Contoh yang lainnya apa Bang? BaOH 2 kali. Ini kan jadinya apa, Dik? Ba2 positif gitu ya. Ditambah dengan yang namanya 2OH negatif gitu ya. Maka sini N-nya berapa? 1 tambah 2 3 gitu ya. N-nya sama dengan 3. Yang lain gimana Bang? Contoh yang lainnya adalah Al2SO4 3 kali. Nah, kalau ini berapa N-nya, Dek? Kan jadinya Al3 positif ditambah SO4 2 negatif ya. Sini Al-nya berapa? 2, maka sini jadi 2. Sini SO4-nya berapa? 3. Berarti sini 3. Berarti N-nya sama dengan berapa, Adik? Ya, 5 gitu ya. Oke, perhatikan ya koefisien depannya itu. Nah, itulah yang namanya untuk menentukan nilai si N-nya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya derajat ionisasinya sama dengan 1 gitu ya, maka langsung saja ya, ketika yang nama derajat ionisasinya sama dengan 1, memikir ya, ketika alfa sama dengan 1, ya, maka I itu jumlah I sama dengan N. Nggak percaya? Kita tes ya. Contoh ya. Oke, contohnya misalnya membikin si BaOH 2 kali kita bikin. I dari BaOH 2 kali ya adik-adik ya. Kita coba ya. I sama dengan 1 ditambah berapa N-nya? N-nya kalau misalnya cara gampangnya adalah ini berapa BA-nya? 1 kan? OH-nya berapa? 2 kan? Tambahkan 1 tambah 2 3. Berarti 3 kurang 1. Anggaplah derajat ionisasinya sama dengan 1. Oke ya. Maka jadinya apa, Dek? I sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1. 2 kurang 1. Ditambah ya. Ditambah 2 ya. Dikali 1. Sama dengan berapa? 1 tambah 2. Sama dengan berapa, Dek? Ya, sama dengan 3. Nah, jadi faktor Van Hoff ini kita gunakan pada yang namanya larutan elektrolit ya. Elektrolit itu apa aja Bang? Asam, basa, garam. Biasanya larutan elektrolit. Nah, setelah ini kita akan yang namanya mengetahui atau mempelajari faktor Van Hoff ini kaitannya dengan rumus-rumus sifat koligatif yang sebelumnya apa sih? Oke ya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke submateri selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke submateri yaitu mengenai ya, mengenai hubungan faktor ya, hubungan faktor Van Hoff ya dengan SKL gitu ya. Hubungan faktor Van Hoff dengan SKL ya adik-adik ya. Oke, inilah hubungannya ya. Jadi kalau misalnya hubungannya itu berkaitan dengan rumus yang 4 itu ya. Yang pertama, kalau berkaitan dengan yang namanya penurunan tekanan uap ya. Penurunan ya. Tekanan uap. Oke, penurunan tekanan uap ya. Maka yang sebelumnya kan rumusnya adalah ya delta P itu sama dengan ya apa Dik? Iya, fraksi mol zat terlarut kalikan dia dengan si P0 ya, kalikan dia gini aja kan. Nah, karena dia berkaitan dengan faktor Van Hoff, kalikan dia dengan si I. Oke? Oke ya. Nah, Bang, nggak ada lagi rumus cepatnya dalam penurunan tekanan uap? Nggak ada. Kalau yang namanya berkaitan dengan faktor Van Hoff, tidak ada ya. Kalau misalnya berkaitan dengan faktor Van Hoff, tidak ada. Ulang sekali lagi ya. Caranya gimana, Bang? Ya, kerjailah soalnya cepat-cepat, gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau berkaitan dengan yang namanya penurunan ya, penurunan titik didih. Penurunan titik beku titik didih ya, penurunan titik beku, maka rumusnya adalah
Ya, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF MI. Oke ya, ini ya rumusnya adik-adik ya. Oke, ini rumusnya adik-adik ya. Terus kalau misalnya mau mencari TF gimana Bang? Sama aja rumusnya ya. Rumusnya sama, yaitu apa? TF sama dengan, ya, kalau dia pada air biasanya apa? Oke, nggak usah pada air ya. TF0 kita bikin. TF0 kurang yang namanya delta TF. Ini ya. Nah, kemudian kalau nanti dia berkaitan dengan yang namanya kenaikan titik didih, ya. Oke, maka rumusnya adalah delta TB sama dengan KB MI, gitu ya. Delta TB sama dengan KB MI, ya. Nah, jadi inilah rumusnya ya. Nah, kalau untuk mencari yang namanya TB gimana, Bang? Sama ya, adik-adik ya. Sama, Bang bilang, ya. Apa itu, Bang? Ya, sama aja. Jadi TB itu sama dengan apa, adik? TB0 ya ditambah delta TB, gitu ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan yang namanya tekanan osmosis, nih dia ya. Berkaitan dengan yang namanya tekanan osmosis atau tekanan osmotik, sama itu ya. Nah, rumusnya adalah ya P sama dengan ya P sama dengan MRTI ya, MRTI. Inilah rumus untuk mencari yang namanya tekanan osmosis apabila larutannya adalah bersifat elektrolit. Oke adik-adik ya, oke sekian ya materi kita mengenai yang namanya SKL 4. Setelah ini kita akan membahas yang namanya contoh soal berkaitan dengan sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit ya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan yang namanya sifat koligatif larutan ya pada larutan yang elektrolit. Oke, nomor 1 Abang bikin ya. Oke, katanya jika konstanta ya, jika konstanta penurunan ya, penurunan titik beku ya, titik beku molal air katanya ya, molal air dalam kurung apa tuh Dek? Ya, dalam kurung adalah KF sama dengan 1,86 katanya gitu. Maka CaCl2 0,1 molal mempunyai harga penurunan titik beku, mempunyai harga penurunan titik beku katanya gitu ya. Sebesar katanya gitu ya, sebesar. Oke ya. Yang A ya, yang A itu pilihannya adalah 0,558 derajat Celcius. Yang B itu adalah berapa Dedik? 1,116 derajat Celcius. Yang C adalah
0,186 derajat Celcius. Yang D adalah 0,372 derajat Celcius. Yang E adalah apa yang E, adik? Ya, 0,279 derajat Celcius. Oke ya, langsung aja adik ya. Yang pertama kita tulis dulu jawab ya. Oke, di soal yang kita KB-nya udah kasih tahu. Berarti langsung ke rumusnya apa, Dedek? Yang tanya penurunan. Ingat ya, kalau ada kata-kata penurunan atau kenaikan, berarti yang tanya adalah deltanya. Delta TB atau delta TF ya. Nah, karena penurunan titik beku jadinya delta TF. Langsung aja ke rumusnya. Delta TF sama dengan KF M. Ini elektrolit atau enggak? Elektrolit ya. CaCl2 itu garam kan? I gitu ya. Bang, di soal nggak dikasih taunya derajat ionisasinya berapa, maka kita hitung aja derajat ionisasinya adalah 1 gitu ya. Oke, kalau 1 kita hitung cuman indeksnya aja ya. 2 tambah 1 3, berarti nanti I-nya 3 ya. Berarti delta TF itu sama dengan 1,86 dikali berapa pamolnya, Dek? 0,1 kan, Dek? Oke, dikali 3 ya, Adik-adik ya. Oke, jadinya berapa? Ya, 18,6. Oh, salah lah kalau 18,6. Dikali 0,1 kok jadinya 0,186 dikali 3 gitu ya. Oke, 186 dikali 3 berapa adik-adik kira-kira? Ya, 6 kali 3 18 ya. 6 kali 3 18. Jadinya berapa adik-adik? 186 ya. 186 dikali 3 itu sama dengan 18 segala macam. Cari yang ujungnya 8. Ya, cuma 1 ya. Jadinya berapa? 0,558 derajat Celcius. Oke. Jadi inilah jawabannya adik-adik ya. Berarti 0,558 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah ayam. Bang, kalau ditanya yang namanya TF-nya gimana? Berarti langsung aja deh TF-nya. TF sama dengan, ini kan pelarutnya air. Dari mana Bang tahu? Penurunan titik beku mol air. Berarti pelarutnya adalah air. TF0-nya adalah air. Air membeku pada suhu berapa ya, Dek? 0 derajat Celcius. Jadinya 0 derajat Celcius dikurang 0 ya, 0,558 derajat Celcius. Jadinya berapa, Dek? Min 5 ya. Min 0,558 derajat Celcius. Oke ya. Oke. Sekian materi kita mengenai SKL 4 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.